walau ajroni. Orang yang mahir membaca Al-Quran, maka dia akan dikumpulkan dengan para malaikat nanti yang mulia. Tadi itu malaikat apa? Yang tadi disampaikan. Karim Baroroh. Malaikat kirom. Orang yang membaca wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadzabbaru ayatihi wa liyadzakkara ulul albab. Wa qala aidan innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur yuwaffihim ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah dan meningkatkan syukur kita dari waktu ke waktu serta bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaifa yata'ammalu bil Quran, bagaimana kita membangun komunikasi dengan Al-Quran. Dalam beberapa materi yang saya sampaikan secara umum, bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang sangat efektif buat kita dialog dengan Allah. Sehingga dalam hadis dikatakan, barang siapa yang ingin berdialog langsung dengan Allah, bacalah Quran. Karena memang ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, seharusnya hati kita nyambung langsung ke Allah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Begitu baca bismillahirrahmanirrahim, itu setan hancur sehancur-hancurnya, seperti timah dibakar oleh api, katanya dalam sebuah hadis. Begitu baca bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis yang tadi disampaikan juga oleh guru kita dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahiru bil Quran ma'asyafaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yata'atta fihi wa huwa alaihi syaqun walahu ajrani. Orang yang mahir membaca Al-Quran, maka dia akan dikumpulkan dengan para malaikat nanti yang mulia, yang tadi disampaikan. Dan orang-orang yang membaca tetapi masih terbata-bata dan sulit, maka dia mendapatkan 2 pahala. Jadi kalau kita sulit menghafal, disitulah kita ngumpulin pahala, suruh ngulang-ulang hafalan. Nih, harusnya niatnya begitu, harus yakinnya seperti itu. Tapi kalau kita sulit, pikiran kita sulit, akhirnya nggak mau hafal, itu godaan setan dari situ. Keren. Maka kita harus berdoa kepada Allah supaya bisa membangun hubungan dengan Al-Quran. Jadi membangun hubungan dengan Al-Quran adalah salah satu nikmat juga yang Allah berikan kepada hamba pilihan. Doanya doa wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ada 4 cara berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, kita baca dulu. Membaca tadarus Al-Quran.
Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang sangat populer bagi kita sebagai orang muslim yang aktif, Iqra'ul Qur'an, katanya. Bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, katanya. Syafi'an li, katanya. Liman qara Al-Qur'an, gitu. Akan datang kepada orang yang baca Quran nanti di hari kiamat, memberi syafaat pertolongan. Al-Quran itu. Masya Allah. Syafi'an li ashabihi. Li ashabihi, ya. Menjadi syafaat bagi pembacanya, bagi yang bersangkutan. Kalau dia tidak, ya kalau dia menjauhi Al-Quran, dia tidak akan mendapat syafaat Al-Quran. Karena ada dua syafaat di luar syafaat Nabi itu, namanya asyamu Al-Quran. Syafaat siang berpuasa dengan syafaat Al-Quran. Puasa tilok, baca Quran tilok. Mau menang syafaat. Pegawaian maling kotor. Lain puasa tilok, puasa sunnah maksudnya, hari wajib bang sepasti namanya. Iya. Puasa tilok, baca Quran tilok, salawat tilok. Enggak ada jong eta lewat eta amanah sapiraha jong baca. Amanah syafaat. Sebagai syafaatnya sebagai Allah. Kudu dikawin syafaat. Next. Nah, ini tahap awal ya. Bagaimana kita interaksi dengan Al-Quran, bagaimana kita membaca. Nah, nanti rencana kita akan targetkan. Ya. Pak, kok ibadah di target? Emang kalau nggak punya target nggak punya impian. Goal biar goal. Nah, seperti bulan Ramadan nih. Kita targetnya 3 kali hatam. Kok 2 kali ya, sampai sekarang masih 1 juz lagi. Itu berarti kan apalagi nggak punya target. Guys lewat ya, guys. Pokoknya Syawal selesai gitu. Ternyata mau Dzulhijjah belum nih, masih juz 29 weh. Nah, itu jadi harus ditarget qiraatul Quran. Yang kedua mentadaburi Quran. Yang ketiga mengamalkan. Yang keempat menghafal Al-Quran. Ibnu Taimiyah berkata, kalau nggak salah, Tadabbur itu apa? ya nanti dijelasin. Tadabbur itu fahmu ma'anihi ya, makna-maknanya. Iya. Kami ya. Man lam yaqra'ul Quran, katanya, sahajal ma'anu teu daek maca Quran, ya. Fahuwa mahjur, eta jalma membelakangi Quran. Membelakangi Al-Quran. Menolak Al-Quran. Diberi mulut, diberi mata, diberi telinga, nggak mau maca. Sudah bersyukur. Macana WA, Mahjur itu WA juga dari Syekhuna. Gak apa-apa kan? Gimana saya Mahjur? Mahjur itu dalam bahasa lain, dalam bahasa itu bisa disebut juga kepecingan. Mahjur. Orang pahewaan ya. Pahewaan. Saling mengasingkan. Mahjur. Kalau bahasa kita patonggong-tonggong ya. Kalau kita hari ini nggak baca Al-Quran 1 ayat pun, itu sama saja kita sedang bermusuhan dengan Al-Quran. Iya. Walaupun Al-Quran ada di depan kita di meja, tapi karena nggak dibaca, jadi seolah dia itu jauh dengan kita. Hanya mahjur. Patonggong-tonggong lah istilahnya ya. Sebelah-sebelah tapi Dari kalimat hajar itu hijrah. mahjuro. Dilanjutkan oleh Ibnu Taimiyah, waman qara'al Quran, dan siapa yang baca Quran, walam yatadabbaru, tapi dia nggak mau mentadaburi tadi, memahami maknanya, fahuwa mahjur, itu juga mahjur. Itu kan ini kan diterjemahkan kan, dia udah diterjemahin, tapi tetap aja kita nggak mau baca terjemahannya. Kalau dia tulis matanya bahasa Arab, ya. Baca Al-Quran, ternyata isinya naon ieu, pesan orang dibaca pikirannya, ternyata isinya, nah itu maksudnya tidak mentadaburi. Yang maca unggul, tapi tidak dihantosan kurang. Kalau tadi orang naon qadar kan, orang yang terang kalau qadar naon gitu kan, maksudnya maknanya. Tadabbur namanya. Jadi kalau maca doang gitu, nggak mau meningkatkan, maksud Allah itu tingkatkan takwa, maksudnya tingkatkan. Apa dengan tadabbur? Iya, dengan tadabbur. Gitu. Jadi itu orang yang selama ini tidak pernah mau beriktikaf di Asrul Awal itu, boleh jadi dia tahu Lailatul Qadar tapi nggak tahu apa itu Lailatul Qadar, apa itu artinya. Loba kahayang tapi teu aya upaya gitu. Makanya orang yang tidak mau tadabbur salah satunya itu.
Ada lagi lanjutkannya, kata beliau, wa may yatadabbarul Qur'an walam ya'maluhu fahuwa mahjur kan. Jadi harus hubungan ini harus secara berlanjut, membaca, mentadaburi, mengamalkan. Harus berlanjut hubungannya. Mau dibawa kemana hubungan kita? Ya, sampai bagaimana kita istiqomah mati dalam membaca Quran. Seperti sahabat Utsman bin Affan ketika iya. Sampai istiqomah kita. Makanya Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada orang yang jadi sahabatnya. Jadi sahabat Quran ya. Jadilah sahabat Quran. Maksudnya sahabat yang terbaik itu Al-Quran sebenarnya. Iya betul. Bagusnya masih kalau ada majelis itu apapun yang dibahas, baiknya mah sebelum dimulai itu baca Quran dulu. Salah satu untuk mengundang keberkahan malaikat rahmat. Ada yang sering saya baca dalam mukadimah majlis itu adalah wa mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatuna kitaballah wa yatadarusuna bainahum di majlis mana bae kumpul jami-jami maca Quran jeung ngadares ngabahas masalah isina illa hafathumul malaikat turun wa syafatum rahmat turun rahmat wa dzakarum indah disebut Gusti Allah itu dengan syarat Pak, dengan syarat memang harus ada tilawah Quran terus kan jangan nggak mau dipakai majelis. Sejan lain tapi segerti orang apa tadi umur semagi lah gitu nya. Untung aja di rumah, jangan kalau di rumah pian malas debat. Bagaimana supaya kita nggak malas ngaji di rumah? Ingat hadis Rasulullah. Nawwiru buyutakum biqiraatil Qur'an. Terangilah rumah-rumahmu bukan dengan neon, tapi dengan qiraatul Qur'an. Tapi kalau nggak ada neon Pak nggak. Ada HP. Maksudnya apa? Ketika hati kita terang itu, neon di mana juga ketemu. Makanya baheula pakai patromak bae ya, pakai semprong teh baheula. Iya, seger aja. Naos kita baca bae baheula. Sampai ya udah tua sampai matanya tetap normal ya gitu karena sering baca Quran. Ieu mah neon nang Philip pakai LED belangkuna. Teh akuran mah dijauhkeun itu. Bahkan dalam hadis awal itu dikatakan la taj'alu buyutakum maqabiron. Apa itu? Jangan kau jadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan. Itu. Bacalah surat Al-Baqarah katanya itu ya. 1 sampai 50. bukan sampai muflihun dah. Itu akan mengusir setan dari rumah kamu. Jadi kuburan memang tempat setan ya. Mungkin gitu. Jadi nanti setiap malam itu kelihatan nih rumah yang dibaca Quran. Pak punten, bukan kuburan sih, jadi rumah yang kosong. Itu rumah yang tidak dibacakan Quran itu hukumnya kosong. Jangan jelemaan. Jangan jelemaan. Apa nama kebayi banyak. Angker lah. Di al-bait allati la taqra'ul Quran kal baitul khurab. Seperti rumah yang khurab itu rumah yang kosong yang berisi sarang laba-laba. Jadi rumah yang tidak dibacakan Al-Quran kata Nabi SAW rumah yang khurab. Khurab itu mirip yusyabihul kubur memang. Khurab itu sejenis rumah yang lama-lama dia akan menyerupai kuburan. Quran kuburan rehe keung. Quran keung sebab jelema. Quran jelema sebab memang Kayak ngobrol di kuburan aja kan. Memang walaupun rumahnya bagus, rumahnya mewah gitu karena tidak ada Al-Quran itu secara kacamata batin isinya satu kabeh. Orai gitu kan kecoa. Dua kuburan lah sini. Makanya dina rumah anu jarang dibaca Quran teh. Bapaknya song bilang ke anaknya, anjing dia cenah. Oh. Iya betul. Belegug cenah. Kenapa bahasa-bahasa yang keluar itu bahasa Quran? Enggak ada, itu bahasa binatang yang keluar. Iya kan? Betul Pak. Kak istrinya dia ngomongnya apa gitu. Babi cenah. Kamu tuh bilang min? Dalik. Itu kejadian kita lihat kok. Kita lihat di masyarakat itu. Anak ngomong gitu, ini yang tetangga kayak gitu. Astagfirullahaladzim gitu. Kenapa gitu? Karena jarang baca Quran, susah ngaji ge. Kedaek gitu. Boro-boronya itu.
mau dihadiahin Quran ke orang mah hadiah mau Quran waktu bisa dimakan pak cenah gitu diberi Quran ke orang bilangnya gitu hadiah Quran pak tuh bisa dimakan Quran mah cenah gitu padahal itulah Hatinya makanan udah hati keras ya seperti batu. iya yang dipikirannya itu makanan biasa aja padahal ada 3 hal yang harus kita kasih makan yang pertama adalah akal kita yaitu dengan iman ilmu ya hati kita dengan iman Perut kita dengan ruh kita dengan iman ya. Sama jasad kita nih dengan jihad Dengan imin. Nanti Pak Iwan bisa nanti kalau ada rezeki dengan amal belum receh yang banyak Bapak main ke rumah warga. Ibu ya anaknya masa pulang tapi ya macamnya motivasi itu benar. dari 2.000 kan 5.000 seberapa ya tambah main dik. Jadi orang diberi Quran mah gitu Pak. Tapi diberi itu banyak. Lamun dibahasa seperti ininya sajus berhadiah gitu ya. Gitu we. Aduh. Pahala gitu. Berarti Quran aja duit. Bagus. Quran doang bagus. Peluang amal coba gitu. Nah karena Al-Quran yang kita baca itu adalah komunikasi interaksi kita dengan Allah maka kita harus punya adab yang pertama harus suci gitu. Itu gimana sih kalau kita mau menghadap gubernur kan rapinya harus Lah ya masuk gitu. ya, mengharap Pak RT aja dipanggil kan gitu udah rapi-rapi sisiran segala apalagi ke calon mertua udah pakai sorban Kali kemana ke ini terus. kemudian memuliakan Al-Quran taruhlah di atas jangan diterusin ya kalau ngaji itu jangan taruh di bawah Gitu ya. Iya Bang. Enggak bawa bangku itu Pak. nah itu Bangku. bangko mau tuh katanya Iya kemarin saya kepikiran mau Bawa bangku sih itu. Hari ini nih. buat nanti kita nanti ke depan insya Allah biar lebih Tapi Pak kan enggak dibatasi kan? enggak Pak. infak nggak dibatasin tapi kalau bisa kita komunikasi ya sama anak-anak kita menerangkan tentang Palestina dikit Iya. kapan nih ada waktu Boleh tuh ini. diagendakan ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang 3 berusaha dan belajar membaca Al-Quran dengan benar tahsin. Kita harus tetap belajar karena guru kita masih banyak ya ilmu itu. Barang siapa yang tidak mau belajar berarti dia telah membunuh karakter dirinya sebagai manusia dalam makhluk pembelajar. Itu mah kata saya, cuma bukan kata Rasulullah. Kalau boleh limpari.com itu kan. kayak Nabi itu walaupun beliau sudah diuji kefasihannya membaca Al-Quran setiap Ramadan di hadapan malaikat Jibril. Iya. Ternyata Nabi ngaji dengan malaikat Jibril itu bukan hanya pas pertama kali Quran turunkan saja pada hari. Padahal hayat sepanjang beliau hidup sampai beliau wafat tuh beliau masih ketemu Jibril. Jadi beliau itu setiap bulan Ramadan 1 bulan itu beliau tadarus dengan malaikat Jibril. Jadi Store ya? Storan Quran apalan. Jadi betul-betul selama kurang lebih 23 tahun itu dikontrol sama malaikat Jibril. Terus walaupun beliau sudah pasti bacaan Al-Qur'annya diajar oleh malaikat Jibril alaihi wasallam, tapi kenapa? Karena Rasulullah SAW ibu ayyaqra'u kita bawa ma'ashabi. Nabi tetap suka membacakan Al-Qur'an di hadapan para sahabatnya. Ya muat Bapak Daud pula yang baca Quran surat sekian. Jadi sahabat-sahabat itu diminta oleh Nabi untuk menyimak bacaannya Nabi. Kenapa? Untuk memastikan bahwasanya bacaan Nabi juga selain memang sesuai dengan ajaran malaikat Jibril, juga para sahabat juga bisa menilai. Walaupun Nabi makhluk yang sempurna, tapi beliau juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa walaupun kita sudah pintar, sudah alim, tetap kita juga dengan murid harus rendah hati dan menunjukkan kekurangan. Nah, dari situlah pentingnya ada tilawah jamaah itu seperti itu. Tidak yang sempurna Pak kecuali rokok. Makanya di Mesir itu Ustaz contohnya di Arab. Di Arab itu kalau habis sholat subuh sampai subuh itu orang tua nggak pulang mereka itu itikaf sambil baca Quran. Jadi mereka tuh baca Quran nggak masing-masing bikin lingkaran. Jadi si imam itu habis zikir dia ke tengah semua bikin lingkaran. Ini masing-masing suruh membaca satu surah. Dibenerin ini ya madnya, tajwidnya, makhrajnya. Saya bisa baca sa itu di Mesir itu. Sa itu hese. Waktu subuh Melompongnya ngomong parah. bocor. Jadi sekali baca hari langsung bisa hari. Saya sujud syukur hari itu. Curik saya. Nah, waktu di Indonesia belum bisa ya? Hah? Di Indonesia Belum belum. bisa saya baca itu. Huruf sa itu dan dia ngajar saya langsung bisa.
bersyukur. Jadi kita selama ini tidak mengetahui kekurangan karena kita tidak dikenal oleh orang lain bahasa kita di Mekah di semua tempat. Jadi setiap pada subuh sampai syuruk dan setiap pada maghrib sampai isya itu ada namanya tilawah Quran, tahsil Quran. Jadi kita ini kayaknya jarang kecuali di pesantren doang. Masyarakat kita kayaknya belum ada tradisi itu. Soalnya kalau di masyarakat ada perasaan Bimbingan, tuntutan ya, tuntutan. minggu. Apa ngomongnya? Iya, jadi itu memang bagi yang peduli aja terhadap Al-Quran. Minggu perasaan dia. Terus ya sok pinter amat gitu sih gitu doang. Iya. Kecuali mungkin kalau kita musyawarah ya. Yang ini kan udah saling ngerti kan. Iya. Silakan Pak Yazid. Ya, selanjutnya Ya orang enak dan sampai ketika kita membaca Quran, mulailah dengan isti'adah tadi, dengan mohon perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sebagai membuka ketika kita Enak kok. Kenapa dana Nabi kita dia? membangun hubungan dengan Allah. Setan pun ikut ngaji. Oh. Jadi kalau nggak baca, Kalau nggak baca itu, kalau kita nggak baca istiadah dia ikut ngaji dengan kita. Nah, saya nggak tahu ya. Ikut ngaji itu dalam rangka ngerecoki itu ngeganggu dia gitu. bisa jadi. Gitu. Jadi setan masih bisa ngeganggu. Hmm. Karena ada orang termasuk Quran ini masih bisa masuk. Hmm. Tapi kalau orang baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim nggak bisa masuk. Pantas apa? Ya, saja orang ke rumah Quran tapi sok pikiran. Pikiran, kadang pikiran cicilan, pikiran. Iya. Kalau marah pikiran. Nah, itu yang selanjutnya. Yaitu membaca dengan khusyuk gitu. Membaca dengan khusyuk. Kalau para santri sih biasanya madhab kiblat, baca dengan khusyuk. Kemudian membaguskan suara. Bagusinlah suara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagusin suara. Kuburan. ngadengnya dengan itu mah. Ya enggak harus figurah lah. Penting. Tenanan ada tuang. Bismillahirrahmanirrahim. Biar nggak sumbang Pak. Soalnya. Iya. Itu. Barangkali itu ya materinya Pak Ustaz Jamari. Teman-teman semuanya, mari kita bangun pribadi dengan Quran. Sebagai penutup ada sebuah nasyid yang berbunyi begini. Al-Quran hai kawan cahaya yang menerangi bagi umat jadi furqon. Al-Quran adalah cahaya yang menerangi bagi umat jadi furqon, jadi pembeda. Gitu. Jadi pembeda furqon. Itu. Al-haq wal batil. Jadi kalau kita sudah berpihak ke Al-Quran, kita harus furqon, harus memisahkan diri dengan kebatilan gitu. Karena Furqon, kata batil bae, malah kata Furqon diganti ya, ulah Furqon karena Ahmad bae. Lanjutannya, pelajarilah Al-Quran, hayatilah dan amalkan, dengan Al-Quran jayalah. Gitu. Mars dia Mas. Pelajari Al-Quran, hayati, amalkan, itu udah materinya itu tadi. Oh, gitu ya. Itu rangkumannya ya. Dengan Al-Quran jayalah. Jadi suatu hari ditanya seorang, kenapa orang Islam ini terbelakang? Karena jauh dengan Quran katanya. Kenapa orang kafir kok maju katanya? Karena dia jauhi Quran gitu. Bedanya itu ya. Kalau orang kafir maju jauhi Quran, kalau orang muslim menjauhi Quran jadi terbelakang gitu. Kalau orang kafir nggak kenal Quran. Iya, menjauhi, bahkan ngerecokin tadi ya. Orang kafir itu kalau bisa itu supaya bagaimana orang Islam itu jauh dengan Al-Quran. Makanya dikasih metode-metode yang supaya orang itu jauh dengan Quran gitu. Hobinya mah ngalagam ya, tapi nggak mau tadabur gitu. Ngalagamnya udah bagus, tapi tadaburnya ini harus disuntik lagi gitu. Ngelagam di mana-mana dilombakan, kemana-mana kan, duit berjuta-juta habis buat ngelagam kan. Tapi buat ngamalin ini, buat pengamalannya itu. Itulah salah satu metode mereka ya untuk menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Tapi kalau orang bilang yang bijak itu bukan menjauhkan Al-Quran, tapi itu dakwah yang belum selesai, harus kita selesaikan.
Gitu. Jangan dibenci mereka yang kayak gitu. Itu sudah bagus, dekat dengan Al-Quran, sudah ngelagam dengan Al-Quran, udah bagus ya Pak Kiai. Iya betul. Iya, tinggal kita nyentuh tuh pelan-pelan. Yo, jangan memang lagam yo. Ngaji yo sama Kiai Haji Ucuk. Yo, tadabbur. Tafsirnya. Iya, tafsirnya. Kayak gitu. Kalau alam bisawab jangan lupa subscribe. Subscribe. Oh, sekarang video tuh. YouTuber. Jempol. Udah berapa Pak follower? Udah gaji bagi-bagikannya tuh. Iya, bagi nanti dibagi semua. Nggak pernah nonton nih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.